Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, semoga selalu dalam keadaan sehat ya sobat. Bertemu lagi pada channel Juara Zaman Now, tentunya seputaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Hari ini kita akan membahas materi tentang gaya. Sebelum kita membahas tentang materi gaya, jangan lupa ya sobat, bantu subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar Sobat Juara bisa update terhadap materi video pembelajaran dari channel ini. Baik sobat, adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah: yang pertama, konsep gaya; yang kedua, jenis-jenis gaya; yang ketiga, resultan gaya. 3 poin ini yang akan menjadi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Baik sobat, kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu Sobat Juara pernah mendorong atau menarik sebuah benda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti saat Sobat Juara membantu ibu mendorong meja atau menarik meja untuk dipindahkan. Tentu juga Sobat Juara pernah memperhatikan buah yang jatuh dari pohonnya. Pada kedua peristiwa tersebut terdapat konsep gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah besaran fisika berupa tarikan atau dorongan. Pada peristiwa sobat mendorong meja, pada saat itu berarti sobat memberikan sebuah besaran fisika pada meja yang disebut dengan gaya. Atau pada peristiwa buah jatuh dari pohonnya, pada saat itu bekerja sebuah besaran fisika yang membuat buah jatuh menuju permukaan bumi yang disebut dengan gaya. Sehingga penekanannya adalah segala bentuk tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda, itulah yang disebut dengan gaya. Selanjutnya, simbol gaya. Simbol gaya adalah F, diambil dari huruf pertama bahasa Inggrisnya, force. Perlu sobat ketahui bahwa sebagian besar besaran fisika simbolnya diambil dari huruf pertama bahasa Inggrisnya. Satu yang lainnya seperti percepatan. Percepatan bahasa Inggrisnya acceleration, sehingga simbol percepatan adalah A. Kemudian satuan gaya. Satuan gaya adalah N, diambil dari huruf pertama Newton. Pembahasan yang kedua, jenis-jenis gaya. Sobat Juara, ada 2 kelompok jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Yang kedua, gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan. Adapun yang termasuk gaya sentuh adalah A. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia. Contohnya pada saat kita mendorong meja. B. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang bersifat elastis, seperti karet dan pegas atau slinky. Gaya pegas dapat kita lihat pada peristiwa penggunaan ketapel. Gaya sentuh yang C, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh 2 permukaan benda yang saling bergesekan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara gesekan telapak kaki dan permukaan jalan sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Namun, ada juga gaya gesek yang merugikan, seperti sol sepatu kita yang lama-kelamaan akan licin atau habis saat sering bersentuhan atau bergesekan dengan permukaan jalan. Jenis gaya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan. Adapun yang termasuk gaya tak sentuh adalah A. Gaya gravitasi, seperti gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda menuju inti bumi.
Peristiwa gaya gravitasi dapat kita lihat dengan mudah pada saat buah jatuh dari pohonnya. B. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh suatu benda atau objek yang masih berada dalam jangkauan medan listrik. Sobat Juara bisa cobakan di rumah peristiwa gaya listrik. Ambil mistar plastik, kemudian gosokkan ke rambut. Mistar plastik yang sudah digosokkan ke rambut, sobat dekatkan ke potongan kertas-kertas kecil. Maka sobat akan melihat potongan kertas-kertas kecil tadi akan ditarik oleh mistar plastik. Hal ini dikarenakan mistar plastik setelah digosokkan ke rambut mengandung muatan listrik, sehingga bisa menarik kertas-kertas kecil yang masih berada di medan listrik mistar plastik. Yang ke C, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Saat sebuah magnet kita dekatkan ke paku, maka paku akan tertarik oleh magnet tanpa harus menyentuhnya. Pembahasan kita yang ketiga, resultan gaya. Resultan gaya adalah gaya pengganti dari dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda. Dengan persamaan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya. Dengan R adalah resultan gaya, F1 adalah gaya pertama yang bekerja pada benda, F2 gaya kedua yang bekerja pada benda, F3 gaya ketiga yang bekerja pada benda, dan seterusnya. Jika ada F4 berarti gaya yang bekerja pada benda yang keempat. Dikarenakan gaya merupakan besaran vektor, ada aturan gaya yang perlu diperhatikan saat menentukan resultan gaya. Jika arah gaya ke kanan atau ke atas, maka gaya bernilai positif. Jika arah gaya ke kiri atau ke bawah, maka nilai gaya negatif. Perhatikan gambar berikut. Besar resultan gaya yang bekerja pada benda adalah, jika kita perhatikan gambar, maka kita akan dapatkan F1 sama dengan minus 25 Newton, F2 sama dengan minus 20 Newton, F3 sama dengan 50 Newton. Sehingga resultan gaya R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. R sama dengan minus 25 Newton ditambah minus 20 Newton ditambah 50 Newton. R sama dengan 5 Newton. Itu artinya resultan gaya pada benda bekerja 5 Newton arahnya ke kanan. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang gaya, sobat. Jika ada saran atau masukan terhadap video pembelajaran kali ini, atau pertanyaan atau materi yang mau diangkatkan dalam bentuk video pembelajaran, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.